Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan membahas sebuah kompresor. Kompresor ini kompresor 2 pintu ya. Kompresor 2 pintu yang kondisinya sebetulnya normal. Kondisinya normal, tetapi ya memang lagi nggak dipakai saja ya, seperti itu. Jadi untuk para penonton yang di sana, kalau sekiranya di rumahnya kompresor itu kondisinya panas, itu sangat wajar sekali ya. Karena memang kompresor itu kalau dia sedang bekerja ataupun sedang hidup, pada umumnya kompresor itu panas. Seperti itu ya. Dan yang kedua, cek kompresor itu kita hanya bisa meraba seperti ini saja ya. Misalkan kulkas kita dinyalain ya, kulkas dihidupkan. Nah, kita raba saja seperti ini untuk kompresornya. Kalau sekiranya ada getaran, walaupun dia panas, itu wajar, itu normal ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau sekiranya kita hidupkan kulkas dan hidupnya cuma hanya sebentar saja, kompresor ini kita pegang seperti ini, ada getaran selama beberapa detik, cetek gitu ya, cetek, mati kompresornya, tidak ada getaran. Itu kita jangan langsung memvonis kompresor rusak ya. Kita cek dulu untuk overload dan relaynya. Untuk overloadnya ada di sini dan relaynya juga ada di sini ya, seperti itu. Untuk overload ada di gambar ini ya, ini overload namanya. Dan relay ataupun bahasa saya sendiri PTC, ini yang namanya PTC itu yang ini ya, seperti itu ya tuh. Nah, itu yang harus diganti. Misalkan kompresor ini hidupnya cuman hanya beberapa detik, ganti saja untuk relaynya. Karena memang kalau relay itu, kalau sekiranya relay itu rusak, kompresor ini tidak akan hidup ya, seperti itu. Dan kalau overloadnya rusak, kompresor ini hidup tapi hanya sebentar. Itu perbedaannya ya. Kerusakan relay, kompresor tidak akan hidup. Tapi kalau kerusakan overload, kompresor hidup tetapi hanya sebentar. Seperti itu. Jadi pada umumnya kompresor itu hangat tetapi tidak panas. Panas sebetulnya ya, panas, tetapi ya walaupun kompresor itu panas, yang terpenting si kulkas itu masih bisa membekukan es. Artinya kompresor normal. Seperti itu. Kompresor yang rusak itu, yang kita vonis rusak, kompresor yang sama sekali tidak panas di sininya. Ya, seperti itu ya. Sama sekali tidak panas. Walaupun kulkas dihidupkan selama beberapa jam, ini tidak ada rasa panas, itu artinya rusak. Tetapi kita jangan langsung memvonis kompresornya rusak. Overloadnya dulu yang diganti, ataupun relaynya dulu yang diganti. Ya, setelah relay dan overloadnya sudah diganti, tetapi ini masih tidak ada kehidupan ataupun tidak ada getaran ataupun tidak ada panas, tidak ada panas sekali, ya. Itu artinya kumparan dari kompresor ini di dalamnya putus. Kita wajib membelahnya. Seperti itu ya. Wajib membelahnya di sini, sekeliling ini. Nah, itu kita tidak nggak mesti kumparannya putus ya. Bisa jadi dari soketnya itu yang menuju ke sini itu yang putus, bukan putus, lepas karena getaran. Seperti itu ya. Jadi pada intinya kompresor panas itu sudah wajar. Nah, yang kedua, misalkan kompresor ini nyetrum ya, kompresor ini nyetrum. Ini kita jangan langsung memvonis kompresornya rusak. Bisa terjadi kompresornya nyetrum itu ada
air yang masuk ke sini. Awalnya air yang masuk ke sini itu biasanya ada kebocoran dari evaporator freezer. Nah, kebocoran dari evaporator freezer, kalau evaporatornya sudah bocor ataupun freezernya sudah bocor, ketusuk pisau gitu ya maksudnya. Nah, sementara kulkas itu selalu dihidupkan terus walaupun sudah bocor. Nah, itu bisa jadi air yang dari evaporator masuk ke kompresor ya, masuk ke sini. Yang akhirnya kompresor di sini banyak tergenang air dalamnya, dan yang akhirnya terjadilah konslet, nyetrum. Seperti itu. Jadi kita hanya bisa membuka, melepas semua keadaan kompresor dari dudukannya. Cara penanganannya seperti itu ya. Kita lepas kompresornya, kita patahkan dari sini, ini yang terhubung ke kulkas, kita patahkan, kita buka baut dari sininya, dan kita kuras kompresor ini. Cara mengurasnya tinggal dibalik saja seperti ini ya. Dibalik, nanti oli dan air yang ada di sini dalam kompresor ini dia akan keluar semua. Pastikan mengurasnya benar-benar kering. Dan setelah itu barulah kita ganti oli. Ya, seperti itu. Sudah pasti kompresor bisa hidup kembali dan bisa normal kembali, tidak akan ada setrum di sini. Seperti itu ya. Itu cara penanganan pertama. Karena kompresor nyetrum itu bukan berarti kompresor itu sudah angus dalamannya ya. Nah, kompresor nyetrum itu ada dua penyebab. Yang pertama, kompresor nyetrum itu hubungan singkat antara kumparan yang di dalam ini ke bodi. Di sini dalamnya ini ada kumparan. Nah, di situ lapisan dari kumparan itu dia terkelupas, akhirnya terhubung singkat, dan akhirnya bodinya ini nyetrum. Itu yang pertama, bisa jadi yang seperti itu ya untuk kompresor nyetrum. Dan yang keduanya, bisa jadi air yang ada di evaporator masuk ke sini, masuk ke kompresor, bisa jadi nyetrum. Seperti itu. Kalau misalkan ada kompresor nyetrum dikarenakan air, itu masih bisa ditangani dengan cara menguras dan mengisi lagi oli yang baru. Oli yang harus diisi ukurannya 250 ya, 250 mili untuk oli untuk ukuran kompresor 1 pintu dan kompresor 2 pintu 250 mili ukurannya. Nah, seperti itu ya. Dan untuk merek olinya itu biasakan menggunakan merek MKRAT. MKRAT itu bisa dipakai di freon R134, R22, R410, R32 ya. Itu MKRAT. Bisa dipakai di beberapa jenis freon. Seperti itu ya penonton ya. Jadi jangan khawatir, walaupun MKRAT itu harganya sedikit mahal, tetapi manfaatnya banyak sekali. Dia tidak monoton ya. Dia bisa dipakai di hampir semua jenis freon merek MKRAT. Seperti itu. Dan ada lagi, kalau sekiranya di sini kompresornya ini ada getaran dan bunyi nyaring, itu dipastikan terjadi kurangnya oli di sini. Jadi misalkan dihidupkan kulkas dan kompresor ini suaranya nyaring, kita isi saja olinya. Kalau bisa kita kuras dulu olinya, kita ganti oli dengan oli yang baru. Sudah pasti kompresor halus kembali untuk suaranya. Seperti itu ya penonton ya. Begitu cara mengatasi kompresor yang bermasalah. Jadi jangan langsung kita mengganti kompresor, kita coba-coba dulu dengan apa yang saya sarankan, dan mudah-mudahan ini apa yang saya sarankan bisa membantu penonton yang ada di rumah ya.
membeli kompresor itu mahal, dan cara-caranya seperti itu saja ya penontonnya. Mudah-mudahan bisa hidup lagi dan bisa normal lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Seram Banten. Sip.